sama-sama katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau temani aku lewat lembah gelap. Amin. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersama-Mu, Bapa. Allah yang mendengarkan setiap doa kami, Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau selalu temaniku lewat lembah gelap. Kau temani aku. Thank you, Jesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
terbaik untuk Allah kita. Yang di rumah bisa ada katakan seperti ini. Lihat sebelah kanan kirinya, katakan, aku mau memberi yang terbaik untuk Allahku. Sama-sama yuk. Pam, pam, parang. 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 Yang terbaik hanyalah
Tuhan, Kau Tuhan jalan kehidupan. Kau Tuhan, jalan kehidupan. Masa depan telah membentang. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu. Sampai selamanya. Are you ready to jump again? Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu. Sampai selamanya, untuk Kau bersinar selalu bersama Raja-Mu. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa bisa menyapa Anda dalam ibadah online bersama dengan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya percaya kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga kita bisa menginjak di minggu yang keempat di bulan Mei. Walaupun memang gak mudah kita melewati hari-hari ini, tapi saya percaya di sana ada penyertaan Tuhan dan di sana juga ada berkat Tuhan bagi kita semua untuk menjalani masa-masa yang gak mudah. Tetapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, bahkan keluarga yang ada di rumah. Saat ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan ini. Untuk minggu depan seperti yang luar biasanya, kita juga akan ibadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan dalam ibadah ini kita juga akan memberikan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan persepuluhan dan persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online bersama dengan channel ini di Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan dalam minggu yang berjalan ini juga kita tetap mempersiapkan CG Connect Group seperti yang luar biasanya. Kita tetap terus mengajak orang-orang untuk join bersama-sama di dalam CG online dan bisa berdoa bersama-sama, menguatkan mereka, dan bahkan kita bisa mengajak orang-orang kenalan, sahabat, rekan kita untuk bersama-sama join di dalam CG online. Kalau mungkin ada di antara Anda yang sudah kangen pengen ketemu di dalam CG secara live. Saya percaya di sana pun ada penyertaan Tuhan, di sana pun ada berkat Tuhan. Tapi mari kita tetap terus menjaga jarak, kita tetap terus menjaga kesehatan kita, tetapi kita tetap terus on fire di dalam hubungan, membangun hubungan satu dengan yang lain. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, tetapi kita tetap terus ada terkonek satu dengan yang lain untuk tetap terus membangun visi Tuhan. Lewat salah satunya adalah Connect Group. Mari kita persiapkan Connect Group minggu ini dengan luar biasanya. Kita akan memberikan persembahan dan Anda bisa memberikan persembahan dengan transfer via nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bahkan Anda juga bisa scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Anda bisa mempersiapkannya dan kita akan memberikan persembahan dan saya akan menuntun kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga karena atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga kami juga boleh saat ini ada di minggu yang keempat di bulan Mei di tahun 2020. Walaupun memang tidak mudah kami melewati hari demi hari, tetapi satu hal kami percaya bahwa ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh menyertai kami semua jemaat Tuhan yang ada di Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, bahkan semua orang yang join di dalam channel ini. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini Tuhan di dalam ibadah ini kami mau memberikan persembahan. Kami percaya semua berkat itu datang dari Tuhan, dan kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman, dan kami percaya semuanya ini bisa dipakai, dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan
di tengah-tengah gereja kami masing-masing maupun di tengah-tengah bangsa kami dan dunia, gereja boleh hadir di sana untuk memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik kita untuk kita mengembalikan perpuluhan di minggu depan. Thanks for your love. Thanks for everything for me. Yes, God. Hallelujah, hallelujah. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart come a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. I love you, my love. I love you, my Lord. I love you, my Lord. Come on, sing it. Thanks for your stubborn love for
and mercy that I see. From my heart a simple song, from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you.
Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami. Kami mau mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari dengan kerinduan hati yang paling dalam katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari semua taruh tangan kita di dada kita dan katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. In the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Jesus. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Amin Tuhan. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you, Jesus. Oramataka sikira la korabato karamayana namurala baya sikira. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa Engkau Allah yang kami sembah terus hidup. Tidak pernah berkekurangan, kami tahu bahwa kami ini ada di dalam rancangan Tuhan. Kami ada di dalam sebuah hati Tuhan di mana kami tahu bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kami tahu adalah Tuhan selalu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap anak-anak AOG dimanapun mereka berada. Lindungi mereka, tangan kasih Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rasakan. Tuhan selalu ada menyertai mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan hati kami. Tajamkan setiap penglihatan pendengaran kami ya Tuhan. Amin. Bahkan perasaan kami Engkau pertajam Tuhan. Sehingga kami bisa terkonek dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, dari sini hamba-Mu berdoa biarlah kami saling terkonek. Visi Tuhan sampai dalam hati kami. Visi Tuhan sampai dalam setiap apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharing, apa yang kami dengarkan, yang kami baca dalam firman-Mu ini berbicara lebih keras daripada manusia. Sehingga Engkau menuntun setiap hamba-hamba-Mu. Engkau menuntun setiap anak-anak AOG dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus bangkitkan setiap kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Engkau pakai. Berkati setiap tanah hati kami. Biar tanah hati kami siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Berkati lindungi kami. Biarlah firman-Mu yang bertatah. Biarlah Engkau yang bertatah. Biarlah Engkau dipermuliakan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang mau mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hai semuanya teman-teman AOG dimanapun engkau berada. Kangen, rindu. Kita akan... Sudah lama kita nggak bertemu, harapan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa ibadah sama-sama dan kita bisa menyembah Tuhan, kita lompat sama-sama, kita angkat tangan kita dan betul-betul kita celebration dan kita saling berfellowship dalam hadirat Tuhan dan bahkan kita bertemu muka dengan muka dimanapun kalian berada. I love you, I miss you dan kita doakan secepat mungkin kita bisa ketemu dan kita bisa ibadah sama-sama di Geraha Raja Wali di gereja kita di GMS Manado. Katakan amin. Amin di dalam nama Yesus Kristus. Nah teman-teman hari ini kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar tentang bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang disertai Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu ada dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita menjadi seseorang yang akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar, mari kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Mari kita buka sama-sama sekali lagi dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8.
Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat yang ke-8 bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bayangkan di tengah-tengah Tuhan lagi merencanakan sebuah pemusnahan massal. Tuhan lagi merencanakan bagaimana Tuhan ini mau menghukum manusia. Allah ini lagi berencana untuk menghapus manusia di muka bumi. Tetapi ada satu orang yang mendapat favor atau mendapat kasih karunia daripada Allah, yaitu Nuh. Nah, tahukah kita bahwa sama seperti keadaan kita hari ini di tengah-tengah wabah, seharusnya kita menjadi orang-orang yang terluput daripada segala wabah yang terjadi. Kita terluput dari segala rencangan kecelakaan iblis yang mendatangkan murka, yang mendatangkan suatu masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita harus menjadi orang yang dapat favor daripada Tuhan. Nah, makanya itu teman-teman AOG saya ajak untuk kita belajar dari sosok Nuh. Kita belajar bagaimana sih kita mendapat favor itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita perlu melihat bahwa yuk kita sama-sama selidiki silsilahnya Nuh. Ada yang menarik dari silsilah Nuh. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian 4 ayat 26, Set lahir. Ya, dikatakan di Kejadian 4 ayat 26 dikatakan Set lahir dan pertama kali nama Tuhan itu dipanggil. Pertama kali nama Tuhan itu dikenal. Manusia memanggil Allah pertama kali itu ketika Set lahir dan pertama kali nama Allah itu dipanggil. Jadi nama Allah saat itu pertama kali dikenal oleh manusia. Nah, Set itu di dalam Kejadian 5 ayat 6 sampai 32 dikatakan Set memperanakan Enos. Enos memperanakan Kenan. Kenan memperanakan Mahalalel. Dan Mahalalel memperanakan Yared. Yared memperanakan Henok. Dan kita tahu bahwa di Alkitab dikatakan bahwa Henok adalah orang yang bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun. Bayangkan ada seseorang yang mengalami Tuhan, yang menjaga hubungannya dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan kita tahu bahwa Henok tidak ada lagi sebab Allah mengangkatnya. Ya, kita perlu selidiki bahwa kok bayangkan dari Set sampai kepada Henok ada Set, Enos, Kenan, Mahalalel dan Yared. Kok mereka menjadi satu garis keturunan yang tidak dicatat di Alkitab bahwa mereka itu bisa mendapat favor dari Tuhan. Hanya Henok adalah satu-satunya pribadi di dalam garis keturunan mereka yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bayangkan, ada begitu banyak garis keturunan dari opa buyutnya kita, tetapi ternyata hanya Henok yang mengalami favor daripada Tuhan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Henok itu ternyata memanggil nama Tuhan. Henok mau berjalan dengan Tuhan. Henok mau hidup berkenan kepada Tuhan dan seterusnya. Henok itu memperanakan Metusala. Metusala memperanakan Lamek. Lamek memperanakan Nuh. Jadi Henok adalah buyut dari Nuh. Dan kita tahu bahwa Nuh itu di ayat ke-8 tadi, Nuh mendapatkan kasih Allah. Jadi favor Allah itu berlaku atas hidup Nuh. Nah sekarang kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan favornya Tuhan. Kita bisa mendapatkan favor seperti Nuh. Poin yang pertama, kita buka dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana Nuh itu bisa hidup benar? Bagaimana Nuh itu tidak bercela kalau dia tidak hidup bergaul dengan Allah? Sebab kebenaran adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana Nuh bisa menjaga hidupnya, bisa menjaga dirinya adalah ketika Nuh bergaul karib dengan Allah. Nuh memanggil nama Tuhan. Nuh berjalan dengan Tuhan. Poin pertama adalah mari sama-sama kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Kita membangun intimasi kita dengan Tuhan. Kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan. Sebab favor itu berlaku bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Maka kita akan mendapatkan favor daripada Tuhan. Bayangkan sebenarnya waktu di zaman Nuh yang diselamatkan itu hanya Nuh sebenarnya. Ya, menurut saya
Sebenarnya istri dan anak-anaknya itu nggak termasuk. Kenapa? Karena yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang mendirikan sebuah mesbah dalam keluarga itu hanya seorang Nuh. Tapi kenapa Nuh itu bisa menyelamatkan keluarganya? Kenapa? Karena Nuh mendapatkan favor daripada Tuhan. Demikian kita hari ini. Kita harusnya menjadi orang-orang yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena lewat hubungan kita dengan Tuhan, keluarganya kita akan diselamatkan. Karena ada satu orang berdoa, maka seisi rumahnya diselamatkan. Itu yang dikatakan di Alkitab. Jadi tahukah kita, hai teman-teman yang sementara dalam persimpangan mau maju atau mundur, pilihlah untuk terus maju dengan Tuhan. Jangan takut, kondisi apapun hari ini tidak akan membuat kita bisa luntur, bisa menjadi seorang penakut kalau kita ini nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itulah sumber kekuatan, itulah sumber favor daripada Nuh, yaitu pertama yaitu dia membangun hubungan dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan hari ini dan kita terus melangkah dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa keluarga kita pasti akan diselamatkan. Ya, apapun situasinya kita hari ini gak gampang, saya tahu. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa melewati ini kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan kita dijagai hati kita. Dengan Tuhan kita dijagai oleh tingkah laku kita. Dengan Tuhan kita tahu mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya bahwa ini harus dilakukan anak-anak AOG untuk mendapat favor daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 7. Kejadian 7 ayat 7 dikatakan seperti ini. Masuklah Nuh ke dalam bahtera, itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Nah, di sini saya akan poin kedua berbicara lebih kepada bahtera imannya kita. Bahtera iman itu berbicara soal apa? Bahtera iman itu berbicara soal favornya Tuhan. Berbicara soal penyertaan Tuhan. Bayangkan di semua tempat di bumi waktu itu tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman selain daripada Tuhan. Tidak ada yang aman selain dari bahtera yang disuruh Tuhan untuk Nuh bangun. Jadi teman-teman, fokuslah untuk terus membangun iman bahteranya kita. Jangan sibuk membangun ketakutan kita, kekecewaan kita sama Tuhan. Kalau ada yang sibuk melakukan itu, berhenti dan kita mulai lihat bahwa ayo kita bangun iman percaya kita sama Tuhan. Bangun bahtera itu berbicara soal perlindungan Tuhan. Ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, mereka itu berada dalam lindungan Tuhan. Mereka berada dalam satu naungan kuasa yang ilahi, di mana setiap mereka akan diselamatkan. Bayangkan, bahtera itu berbicara soal penyertaan Tuhan. Bayangkan mereka itu di dalam bahtera, mereka itu 40 hari 40 malam terkurung, terisolasi dahulu untuk Tuhan menurunkan hujan lebat. Semua awan ditutup, semua gelap dan hujan mulai turun itu 40 hari 40 malam untuk pertama kali. Dan mereka terapung di atas air, itu kurang lebih dicatat di Alkitab adalah 150 hari. Yang kurang lebih dikatakan bahwa 5-6 bulan mereka di atas sebuah bahtera, dalam sebuah bahtera yang terapung. Bayangkan kalau itu bukan penyertaan Tuhan. Bayangkan kalau itu bukan sebuah hati Tuhan untuk Nuh, sebuah perkenanan Tuhan untuk Nuh dan keluarga, percayalah bahwa Nuh pun pasti akan binasa. Tetapi ini yang dinamakan dengan bahtera iman. Bayangkan ketika Nuh membangun bahtera, banyak orang datang mencibir, tertawa, banyak orang yang meremehkan, memandang sebelah mata, banyak bahkan orang yang mencelah, menertawakan, kayak seakan-akan Nuh itu seorang yang idiot, gak ada apa-apa kok terus bangun bahtera yang begitu besar. Tapi dengar, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa kita tahu apa yang maksud yang terbaik yang Tuhan berikan untuk hari ini. Karena kita gak pernah tahu keadaan apa yang terjadi di depan, tetapi kalau hubungan kita kuat dengan Tuhan, iman kita kokoh dengan Tuhan, maka saya tahu bahwa kita ada dalam rencana tangan Tuhan. Favor itu berlaku untuk setiap orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka itu ketika Nuh sibuk membangun, banyak orang mencibir. Dengar teman-teman, biarkan orang sibuk mencibir kita, biarkan mereka sibuk menertawakan kita, gak apa-apa. Sibuklah kita terus membangun bahteranya kita, bahtera imannya kita. Kenapa? Karena dari situ kita akan bisa lihat siapa yang tenggelam dan siapa yang akan diselamatkan. Dari situ kita akan lihat siapa yang disertai dan siapa yang tidak disertai. Jadi jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Ada tangan Tuhan bekerja di setiap iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Dan saya tahu bahwa bahtera juga berbicara soal apa? Soal berbicara soal goncangan, berbicara soal proses. Bayangkan ketika mereka dalam sebuah bahtera, itu mereka terapung, ombak, gelombang besar datang, angin, topan,
angin sakal, semua segala sesuatu yang jelek hari itu terjadi. Dan mereka itu di atas, mereka di dalam sebuah bahtera itu pasti tergoyang, mereka semua itu ada yang mabuk ke laut. Ya. Bayangkan kalau saya menjadi istrinya Nuh, saya akan merasa was-was. Apakah betul kami juga selamat? Bagaimana dengan anak-anaknya Nuh waktu itu? Mereka mungkin gak tahan, mereka mungkin ketakutan, mereka gak bisa tidur. Kenapa? Karena di tengah-tengah gelombang ombak seperti itu, 40 hari 40 malam bumi menjadi gelap, bumi menjadi tidak ada satupun sinar matahari. Waktu itu Tuhan betul-betul memusnahkan, semua pasti ada pertanyaan, ada rasa curiga, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Tetapi dengar, saya gak pernah tahu berapa kali Nuh berhenti dan mau menyerah sama Tuhan waktu itu. Kenapa? 40 hari 40 malam ditambah 150 hari. Bagaimana dengan makanan? Waktu itu gak ada kulkas. Semua makanannya pasti mubazir, setiap buah, bagaimana buah. Mereka mau makan buah seperti apa? 150 hari tanpa adanya kulkas. Bagaimana apa yang terjadi dengan hidup mereka? Tetapi itulah yang dinamakan dengan iman. Iman itu percaya tanpa melihat. Dan iman itu harus berada di tengah-tengah goncangan, tengah-tengah proses. Karena itulah cara kerja iman. Dan tahukah kita bahwa itulah yang dibangun Nuh waktu saat itu. Ketika istrinya terus dengan anak-anak menantunya, anak-anaknya ribut, mulai ketakutan, mulai berkelahi di sana, saling baku ambe kata orang, saling baku marah. Tapi tiba-tiba Nuh menjadi seorang yang enggak, aku tetap percaya sama Tuhan. Aku terus berdoa sama Tuhan, aku tahu bahwa ini penyertaan tangan Tuhan. Dia enggak peduli tentang makan apa, karena kenapa? Favor berlaku teman-teman. Tahukah kita anak-anak AOG? Sekarang kita dalam kondisi yang gak enak. Situasi yang gak enak. Gara-gara COVID-19 ini kita tahu bahwa hidupnya kita agak sedikit mengalami goncangan. Kita mulai berpikir bagaimana dengan studi kita. Kita mulai berpikir bagaimana dengan ekonomi keluarga kita. Kita mulai berpikir aku bisa terus lanjut kuliah, sekolah atau enggak. Teman-teman, inilah imanmu harus bekerja. AOG, disinilah imanmu harus bangkit lebih perkasa, lebih hebat daripada namanya Goliat. Sudah waktunya kita bangkit dan melawan ketakutan kita. Kita bangkit untuk melawan setiap intimidasi iblis akan hidup kita. Dengar, fokus saja membangun bahtera iman kita. Banyak orang mencibir, it's okay. Banyak orang gak peduli, no problem. Karena kita dibangun bukan dari berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi kita dibangun dari apa yang kita percayai dan itu adalah Tuhan. Makanya ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun intimasimu dengan Tuhan. Yang kedua, percayakan hidupmu penuh dalam tangan Tuhan. Karena hidupmu itu penuh dengan kendali Tuhan. Tuhan berkata bahwa rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan disinilah akan dipastikan bahwa siapa yang menertawakan dan siapa yang fokus membangun. Maka siapa yang tenggelam dan siapa yang akan diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan ayo teman-teman AOG, kita saling menguatkan. Di poin 2 ini juga saya tahu bahwa kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita terus terbangun imannya kita, terus terbangun spiritnya kita. Berikan kekuatan di samping kiri kanan Anda sama orang tua. Bayangkan kalau Anda terus berdoa, Anda terus membangun imanmu, maka keluargamu pasti diselamatkan. Kenapa? Favor Tuhan berlaku atas hidupmu dan atas keluargamu. Haleluya. Yang ketiga dikatakan bahwa kita buka sama-sama poin yang ketiga adalah di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka sama-sama dan kita baca. Kejadian 9 ayat 1 sampai 9 dikatakan begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kita berhenti di sana dulu. Dengar, kata-kata yang ini adalah kata-kata yang sama yang Allah gunakan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi. Ayat yang kedua akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ayat yang kelima, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang,
aku akan menuntutnya, dan dari segala setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Poin yang ketiga adalah akibat. Tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita putuskan hari ini akan ada akibatnya di masa depan. Apapun yang kita putuskan hari ini itu akan berakibat di masa depannya kita. Dan itulah akibat yang diterima Nuh ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Itulah akibatnya ketika Nuh mau taat sama Tuhan. Itulah akibatnya ketika Nuh ini mau berdoa dengan Tuhan. Itulah akibatnya ketika Nuh mempercayai Tuhan. Inilah akibatnya, yaitu perjanjian baru. Di mana dari keturunan Nuh lah yang dipakai Tuhan saat itu. Di mana manusia semuanya sudah dibinasakan. Tetapi ada sekelompok keluarga kecil yang daripadanya cuma satu orang yang berdoa, satu orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, satu orang yang percaya Tuhan. Dari sananya satu keluarganya itu dipakai Tuhan. Dan akibatnya adalah Nuh diberikan mandat yang sama, diberikan visi yang sama seperti kepada Adam dan Hawa di buyutnya. Bahwa dari keturunannya, dari segala hidupnya dipercayakan segala makhluk ciptaan Tuhan. Tahukah kita itulah favor yang kita harus dapat. Itulah akibat ketika kita ini mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itulah akibat ketika kita mau taat sama Tuhan. Itulah akibatnya kalau kita betul-betul mau mengasihi Tuhan. Saya tahu kondisinya gak gampang sekali lagi, tetapi saya percaya, kami semua percaya bahwa hari ini ada untuk menguatkan iman kita, bukan menggoyahkan, tetapi justru makin menguatkan iman kita dengan Tuhan. Dengar teman-teman, hari ini pasti berlalu. Kondisi hari ini gak akan selamanya. Buktinya 150 hari berlalu, 5 bulan sudah berlalu. Mulai surut air di muka bumi, Nuh mulai perlahan-perlahan Nuh mulai keluar. Di situ perjanjian baru mulai dinyatakan Nuh dengan keluarganya. Maka kita tahu sama-sama Nuh adalah orang yang dipakai Tuhan. Nuh adalah favor. Jadi tahukah kita bahwa kita pun akan menerima akibatnya. Karena setiap kita dipanggil untuk menjadi pemenang harusnya. Setiap kita dipanggil untuk menjadi penuai. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkuasa atas setiap keadaan kita. Dan tahukah anak-anak AOG, mentalitas yang kita adalah bukan mentalitas yang menyerah, yang menerima keadaan. Tapi justru di tengah-tengah hal seperti ini, kita harus survive sama-sama. Mungkin Anda hari ini adalah lone survivor. Ya. Kita menjadi seseorang yang terus berjuang dalam keluarga kita, gak gampang, gak mudah saya tahu. Tetapi justru di sana kita dipanggil untuk menaklukkan setiap keadaan kita. Dipanggil untuk setiap kelemahan kita. Favor Tuhan berlaku teman-teman. Jadi ayo teman-teman kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita kuatkan iman kita. Sebab karena kita berdoa, maka yang ketiga kita akan menuai segala sesuatunya. Kalau kita kuat, maka kita bisa menuai. Jadi teman-teman tidak ada kata menyerah. Gak gampang kita menjadi seseorang yang berjuang sendiri. Tetapi bukan berarti kita cuma sendiri. Dengar, kita semua berdoa untuk Anda. Kami semua para pemimpin, gembala, kami berdoa untukmu. Dan kami percaya bahwa ada pertolongan tangan Tuhan di sana. Jangan menyerah. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Ini waktunya untuk kita menguatkan iman percaya kita. Dan bersiapkan dirimu, persiapkan hal yang terbaik. Persiapkan lumbungmu untuk kita menuai sama-sama. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya selesai dan mari sama-sama kita masuk untuk kita menyembah Tuhan. Kita buat hati kita makin dekat sama Tuhan. Sebab orang yang berpengharapan sama Tuhan, orang yang cinta Tuhan itu gak akan pernah dipermalukan. Wow, saya tahu bahwa gak ada kata menyerah teman-teman. Ya, don't give up. Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Hari ini kita akan menuai segala yang terbaik. Sebab orang yang benar ketika mereka mengikuti Yesus, sebabnya ada akibatnya. Kalau kita menabur yang terbaik, maka kita akan menuai yang terbaik. Kalau kita nggak menabur yang tidak baik, maka kita juga akan menuai yang tidak baik. Dan akibatnya nanti kita lihat teman-teman. Orang yang menyerah hari ini, kita lihat apa yang Anda tuai nanti di sana. Tetapi kalau orang yang terus setia, orang yang terus menguatkan hatinya, mari kita menuai sama-sama. Mari kita ambil kemuliaan Tuhan itu, mari kita
banggakan iman kita. Ini bukan waktunya untuk kita terima keadaan, tapi waktunya untuk kita show off. Bagaimana Tuhan pasti bekerja atas keluargaku. Tuhan pasti akan bekerja atas studiku. Tuhan akan bekerja di atas seluruh ekonomi keluargaku. Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dan yang perlu kita bangun, yuk kita kuatkan iman percaya kita. Kuatkan bahteramu. Baterai itu akan digoncang, baterai itu akan mengalami badai. Tetapi bukan berarti baterai ini akan rusak. Dengar, sekalipun baterai itu rusak, saya tahu Tuhan pasti melindungimu. Saya tahu Tuhan pasti menjagaimu. Dikatakan di Alkitab bahwa kita adalah biji matanya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita bangkitkan iman kita. Karena ada hati yang harus dibangkitkan. Hai teman-teman yang sudah mulai jauh, ayo kita kembalikan komitmen kembali. Gak apa-apa, it's okay. Bukan waktunya untuk kita berleha-leha untuk menerima keadaan, tetapi waktunya untuk angkat senjatamu, angkat imanmu, angkat setiap hatimu sama Tuhan. Dan kita survive, kita maju di dalam nama Yesus Kristus. Kita kalahkan keadaan kita. Dan kita akan celebration sama-sama di tempat ini nanti. Kita ketemu dan kita sharing bagaimana Tuhan sementara mempersiapkan sebuah kesaksian yang powerful. Dan saya menantikan setiap anak-anak AOG, Manado dan dimanapun engkau berada, Sulam Papua. Ayo kita siap untuk mempersiapkan kesaksian yang terbaik. Dan kita akan berbicara kepada banyak orang. Tuhan bekerja atas hidupku dan atas keluargaku di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita turun tangan di dada kita. Mari kita kembalikan hati kita kepada Tuhan. Kuatkan imanmu sekali lagi. Dan kita katakan mengikut Yesus. Dalam nama Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan Amin Tuhan. hati. Mari kuatkan iman kita. Percaya sama Tuhan. Ku lepas Semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Amin Tuhan. Mari bangkitkan iman kita, iman percaya kita. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Amin Tuhan, mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kembalikan hatimu, percayalah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Dialah Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega. Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Dia adalah suami dan kita adalah istri. Dia adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Oh Ramatakaya Shikiralaku Ramatoko Ramayarala. Oh Kuramakarabal, hai army of God. Aku memanggil imanmu, aku panggil rohmu, bangkit dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satu army of God pun yang lemah. Kembali kuat dalam nama Yesus. Oh Ramatakaya Shikiralabarala Kurabata. Mari angkat tangan kita sembah dia. Oh Ramatakaya Ralabarala. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Amin Tuhan, amin Tuhan. kehendaknya di hidupku. Yesus, Oh Ramatakaya Barala Bokora. Namutoko Ramaya Mosikira Bokora Mataka. Ramakora Maya Mosikira. Oh Ramataka Ramaya Morala Bokora Matakaya Se. jadikan Amin Tuhan, kami akan hamba yang setia. Dan kami tahu kami akan berkenan. Mari kita sembah dia, kita sembah dia. Kita sembah dia. Oh Ramatakaya Rala Bokora Matakaya Se. Ramatoko Ramaya Marala Bokora Mataka. Ramaya Mase. Matakaya Rala. Mari kita berbahasa lidah.
Imana lama kuramataka ya shikira la kuramataka. Kiramoto kuramaya kuramataka ya maralaba. Kuramataka ralaba kuramaya shikira kuramataka. Kurama mama marola karaka ya she. Irata kuramaya. Inana maralaba kuramataka. Kurama kama ya moshike. Shikira moto kuramataka ya maralaba kurama. Inamataka ya ralaba. Kuramataka ya ralaba. Kiramoto kuramaya shikira ya maralaba. Amin Tuhan, amin Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Oramataka ya boralaba tu kurama ya masikirala. Kirama tu kurama laba ya ralaba ya ralaba kurama laba ya ralaba. Alaba sikirala ba kurama. Oramataka ya ralaba kurama ya sikirala. Oramataka ya ralaba ya ralabaku. Dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope itu. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, I need your presence. Amin dalam nama Yesus Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari lebih tinggi lagi, kita katakan. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Sebelum kita doa berkat, saya pengen semua AOG berdoa sama Tuhan. Bangun kembali komitmenmu dengan Tuhan. Bangun kembali baca Alkitabmu dengan Tuhan. Bangun kembali penyembahan pujianmu sama Tuhan. Saya berikan waktu, yuk kita sama-sama bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap orang yang mulai jauh daripada Tuhan dikembalikan hatinya. Biarlah kasih mula-mula itu tercurah kembali dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, aku berdoa tercurahlah kasih mula-mula itu sekarang dalam nama Yesus Kristus. Hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau berkomitmen penuh dengan Tuhan, hati yang gak hitung-hitungan sama Tuhan, hati yang gak mau menjadi orang yang jauh, kami akan menjadi orang yang taat 100%. Tuhan berkati setiap hati yang mau kembali kepadamu. Oramataka yang kuramasyiketa kuratuka maharakanya kasyikarakuto kuramaya ralam. Persembahan kami yang terbaik adalah hati kami ya Tuhan. Persembahan kami yang terbaik adalah hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kembali setiap hati yang mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula itu kembali, terima dalam nama Yesus Kristus. Komitmen yang mulai biasa-biasa kembali dikuatkan, kembali mengalami pemulihan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan yang terakhir, mari teman-teman kita saling mendoakan. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan mama papa kita. Kita doakan kakak adik kita. Terus kita doakan bangsa Indonesia. Saya percaya ketika kita bersatu hati,
Ketika kita bersatu dalam hadirat Tuhan, kita bisa memenangkan segala pertandingan kita. Kita bisa mendatangkan berkat yang terbaik. Ayo kita percaya dengan Tuhan, kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk papa mama kita. Kita berdoa untuk ekonomi mereka. Mulai berdoa sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Uramataka ya syukur ramutukur ramayashe. Urabataka ralabaka rabataka ralabaralabaka rabataka. Sekalipun kami mengalami goncangan ini Tuhan, tapi iman kami gak akan pernah takut. Iman kami gak akan pernah goyang. Justru dalam keadaan ini iman kami makin kuat dan kokoh dengan Engkau. Kami berdoa untuk setiap papa mama kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau yang tahu kondisi keluarga kami yang paling dalam, yang paling sangat-sangat dalam. Tuhan mengetahui. Tuhan, aku berdoa, aku berdiri bagi keluargaku. Aku berdiri bagi keluargaku, aku berdoa. Engkau perhitungkan setiap imanku. Engkau perhitungkan setiap imanku seperti Abraham mempertahankan imannya. Dan Engkau melihat sebuah sebagai kebenaran. Tuhan, perhitungkan juga iman kami dengan keluarga kami sebagai kebenaran. Kami percaya ada perlindungan tangan Tuhan. Kami gak akan kekurangan, kami gak akan kelaparan. Tuhan berkati mama papa, berkati pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Akan ada penyertaan, akan ada favor daripada Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami. Jadikan kami jadi orang yang terus percaya dengan Tuhan. Sehingga kami menjadi kesaksian yang penuh atas keluarga kami. Kami menjadi seorang yang penuh bersaksi atas iman kami dengan Tuhan. Keluarga kami tidak akan pernah meminta-minta. Keluarga kami tidak akan pernah berkekurangan. Diberkatilah hai Engkau Papa Mamaku. Diberkatilah setiap ekonomi keluargaku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, aku menerima kemenangan itu. Aku terima ucapan syukur itu. Aku terima sorak-sorak kemenangan itu. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa. Untuk para pemerintah kami, Tuhan berikan mereka hikmat yang terbaik. Penyertaan Tuhan tidak pernah kurang atas pemerintah kami. Dari presiden sampai kepada seluruh pemerintahan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami percaya semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita. Angkat tangan kita, pandang wajah Tuhan. Jangan terintimidasi, jangan takut. Jangan kecewa, ini bukan waktunya untuk Anda kecewa. Ini waktunya untuk kita Army of God mengokohkan iman kita, kepercayaan kita kepada komandan kita. Komandan kita adalah Yesus Kristus namanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pemenang. Dia adalah yang pertama yang bangkit dan hidup. Dia yang mengalahkan maut. Apalagi keadaan kita hari ini adalah sebuah hal yang paling penting yang ada dalam tangan Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan menyertaimu. Berkat Tuhan yang terbaik melindungimu. Berkat Tuhan turun di atasmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di atasmu. Penyertaan Tuhan seperti Nuh di dalam tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan, jadilah kesaksian yang penuh. Jadilah orang yang siap bersaksi. Keluargamu adalah saksi hidup. Dan engkau adalah saksinya. Jadilah terus berkat dimanapun engkau berada. Di rumahmu dan di setiap lingkungan di dalam keluargamu. Diberkati engkau yang mengenalkan Tuhan. Tuhan akan menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin. Amin dalam nama Yesus Kristus Tuhan. See you dan God bless you. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong and ageless.
Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away. Feel you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong and natural. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Revive us now, Jesus. We will die, leaving a revival behind. Behind. We will die, leaving a revival behind. We will die, leaving a revival behind. Behind. We will die, leaving a revival behind. We will die, leaving a revival behind. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High.